Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini, di mana kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perancangan gambar instalasi pada gedung gereja. Terima kasih atas kehadiran Ibu dosen pengampu kami dan teman-teman sekalian yang dapat hadir. Sebelum kami menjelaskan materi kami ini, ada kalanya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Sri Anita Galung, selaku moderator, dan teman saya tiga lainnya. Nama saya Mikola Syaputra Situmeang. Saya sebagai anggota dari kelompok 3. Saya Immanuel Pendekar Pancetan, saya anggota dari kelompok 3 juga. Dan saya Muhammad Dafariski. Baik. Sekarang di sini kami akan membahas terlebih dahulu tentang pengertiannya. Jadi ini akan dibahas oleh teman saya yaitu Mikolas. Buat Bang Mikolas, boleh untuk mempresentasikan Bang? Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gambar teknik. Menggambar teknik merupakan mata kuliah yang disajikan pada mahasiswa teknik. Gambar teknik adalah dasar bagi semua desain, dasar bagi penelitian, dan dasar untuk membuat sebuah produk. Nah, sekarang materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Immanuel Pendekar Panjaitan. Buat Bang Immanuel, boleh Bang? Baik, selanjutnya ada namanya standarisasi komponen dalam pemasangan instalasi. Jadi standarisasi komponen yang dilakukan dalam pemasangan instalasi dapat berbeda-beda tergantung pada jenis instalasi yang akan kita pasang. Standar komponen yang sering digunakan dalam pemasangan instalasi. Yang pertama itu ada kabel listrik, yang kedua ada saklar, yang ketiga ada stop kontak, yang keempat ada pipa, yang kelima ada konektor dan fitting kabel, yang keenam ada proteksi, yang ketujuh ada TIDOS, yang kedelapan ada isolasi, yang kesembilan ada fitting. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang persyaratan dalam melakukan instalasi listrik. Jadi di sini akan dibahaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Dafariski. Buat Bang Dafa, boleh Bang? Terima kasih atas kesempatannya Teh Ani. Nah, ada pula persyaratan dalam melakukan instalasi listrik. 1. Ekonomi pemasangan perangkat listrik pada hunian harus memenuhi syarat ekonomis. Artinya, instalasi listrik sederhana sehingga biaya pemasangan dan pemeliharaan yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Nah, yang kedua, keamanan instalasi listrik yang dilakukan jangan sampai membahayakan keselamatan penghuni rumah, perangkat listrik, bangunan, dan benda-benda lain yang mungkin terkena bahaya listrik. Dan pada syarat terdapat dua macam harus dipahami. 3. Kendala perangkat listrik yang terpasang wajib berfungsi baik dan optimal, sehingga tidak mendatangkan bahaya dan mencelakai pengguna listrik. Yang keempat, keindahan instalasi listrik. Indah di sini maksudnya bukan indah seperti pemandangan, namun syarat indah dalam instalasi listrik adalah dalam memasang listrik haruslah terlihat rapi. Bukankah rapi itu indah? Bayangkan saja jika instalasi pada rumah Anda tidak terpasang secara rapi. Tentu saja akan terlihat berantakan. Untuk memasang instalasi listrik secara rapi haruslah mengikuti peraturan yang berlaku. Contoh, pemasangan instalasi listrik dapat kita lihat kerapiannya adalah pemasangan instalasi listrik di atas tembok. Nah, yang kelima sekaligus terakhir, ketersediaan instalasi listrik. Sebuah instalasi listrik harus siap sedia dalam memenuhi kebutuhan penggunanya. Selain itu, jika kita menambah daya atau memperluas instalasi, maka kebutuhan pengguna akan gawai ataupun peralatan listrik telah tersedia. Contoh dari syarat tersedia adalah sewaktu kita merancang panel listrik menyediakan spare atau cadangan MCB baru tempat atau MCB yang belum terpasang beban listrik dalam rangkaian instalasi listrik. Hal ini kita lakukan agar nantinya kita tidak perlu mengganti panel jika ingin menambah beban atau daya listrik.
Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjut. Jadi, teman-teman, di sini kami mempunyai rangkaian single line, yaitu inilah bentuk dena yang kami amati. Yang pertama itu ada single line dan wiring diagramnya. Jadi, kesimpulannya itu yang dapat kami observasi, yang di gereja HKBP Bluebur, kami dapat melakukan pandangan instalasi pada sebuah bangunan dengan baik. Dan di sini kami juga dapat membuat single line dan wiring diagram pada aplikasi Visio sesuai arahan. Namun di lain sisi kami juga mempunyai kelemahan dalam perancangan ini. Jadi teman-teman, pada denah yang kami amati itu menggunakan 3 grow MCB dengan 23 titik beban, dan pembaginya ialah MCB 1 sama dengan 4 buah stop kontak dengan 100 watt sama dengan 400 per 220 sama dengan 1,81 ampere. Kemudian MCB yang kedua itu ada 4 buah stop kontak dengan 100 watt, yaitu 400 per 220 menjadi 1,81 ampere. Dan MCB ketiga itu 23 buah lampu 70 watt sama dengan 1610 per 220 sama dengan 7,31 ampere. Sehingga masing-masing MCB menggunakan sebesar 10 ampere dengan daya yang sebesar 2410 watt. Untuk analisis beban seperti AC 400 watt, 18 buah kipas angin itu sebesar 75 watt dengan 12 buah. Jadi begitulah singkat dari presentasi kami. Apabila ada tutur kata kami yang salah atau kurangnya penjelasan kami, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.